review lagi Brewa Audio Sonoret sang pendulang kontroversi ya, dadi ontran-ontran. Pasti wis diluruskan Mas Bre. Oke, kita simak. Yang berlangsung di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Akhir-akhir ini, fenomena tersebut menjadi trending di media sosial, bahkan memicu berbagai reaksi di masyarakat. Jika diperhatikan, beberapa orang merasakan senang akan perayaan ini, sementara yang lain justru terganggu oleh keramaian dan bisingnya volume bersuara tinggi. Fenomena Son Horeg pertama kali mencuat pada tahun 2014 ketika sebuah pawai di Kabupaten Malang menjadi sorotan karena aksi yang ditampilkan sangat berbeda dan Malang loh iki. Layaknya diskotik outdoor, pawai Son Horeg dilengkapi gemerlap lampu, hiburan dancer profesional, serta musik DJ remix yang menggetarkan dada. Bahkan bisa dikatakan, Son Horeg bukanlah pertunjukan biasa, melainkan sebuah acara besar yang memadukan berbagai elemen hiburan dengan totalitas mengagumkan. Ini dianggap sebagai perpaduan antara kearifan lokal dan tren musik masa kini. Warga setempat melihatnya sebagai cara untuk memberikan penghormatan kepada akar budaya, namun Mas tetap Bri. mengikuti tren terbaru dalam dunia musik. Lantas, bagaimana awalnya fenomena ini bisa terjadi? Yang saya amati selama ini kan ini masuk ke fenomena ya gitu ya, fenomena di mana trennya itu saya amati pada saat gencar-gencarnya itu setelah masa pandemi dan memang masa pandemi itu kan masa di mana masyarakat pada saat itu yang selama ini 2 tahun terkungkung gitu kan, tidak bisa ekspresi di luar. Dan kemudian ada sebuah momentum gitu kan, momentum dengan istilahnya ekspresi dari masyarakat gitu kan. Video diambil dari Keila Kansa, Faisal Official. Kabupaten Malang memiliki sejarah budaya yang kaya, dan Son Horeg merupakan rumah yang tetap terhubung dengan akar budaya tersebut, mengkombinasikan antara alunan musik, tarian, serta kostum yang digunakan, seringkali mengambil inspirasi dari tradisi lokal yang ada, seperti tarian jaranan atau musik tradisional Jawa lainnya. Ini adalah cara yang unik untuk menjaga warisan budaya tetap hidup dalam kultur masyarakat modern, menggabungkan musik elektrik dan live DJ remix di setiap kegiatan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Ditambah ribuan watt dari sound system yang dirakit sedemikian rupa agar kualitas suara yang dihasilkan terdengar jelas dan mampu menciptakan suasana musik berbeda. Itu awalnya memang saat ini ya, dulu itu Ini masih dari pengamat budaya dari UB. Untuk ini untuk Ramadan itu apa namanya, untuk kegiatan-kegiatan membangunkan orang sahur gitu. Dimulai dari Ciri khas dari Malang ya. Motor-motoran, mobil-mobilan, tapi dikasih Waktu posoan Ramadan, mobil-mobilan sahur-sahur, mereka buat dari kayu gitu kan, kayak truk gitu kan. dilungkas, kita rasakan lagi atmosfer sahur-sahur pakai Son Horeg. Untuk ini ya, membangunkan orang sahur. Lagi sing tadi ontran-ontran. Wah, gila, aman. Meski cukup menghibur dan menyenangkan, namun parade sound system dengan suara menggelegar dipastikan sangat mengganggu ketenangan, terutama
hingga speaker bass menghasilkan sensasi getaran yang menyakitkan badan. Belum lagi rangkaian sound yang melebihi marka jalan. Tak hanya pepohonan yang terpaksa dipotong agar truk sound dapat lewat, pilar jembatan, pagar, dan atap rumah yang menghalangi harus rela dihancurkan. Kegiatan Wong Malang mlebu Trans 7. Parade sound system juga menggunakan peralatan audio berkekuatan tinggi yang kerap menimbulkan kerusakan akibat getaran bahkan tembus hingga Jadi fenomena. seperti bangunan retak, kaca pecah, hingga atap rumah rontok. Kasin niki ya, kasin niki. Tahun 2023 kemarin. Nah, iki kasin sing genteni rontok. Bagian dari kreativitas gitu ya, kreativitas dan inovasi gitu dari masyarakat yang memang organik gitu. Tapi di sisi lain, ya ketika kemudian ini dihadirkan di halaman kampung gitu, atau di halaman desa gitu kan, ini juga saya melihatnya perlu adanya, kalau film mungkin ada lembaga sensor ya, atau lembaga sensor kalau atau lembaga sensor audio gitu kan, sejauh mana sih ini harus tersajikan gitu kan. Kalau cuma lighting apa itu oke gitu, tapi kan masalahnya di situ sekarang diikuti oleh banyak sesi dancer yang juga, dan yang menonton ini kan semua kalangan. Kalau yang dewasa sekali tidak masalah, itu oke gitu, tapi masalahnya di situ anak-anak gitu kan. Jadi Nah, iki Mas Bri. Bicara tentang horeg, salah satu sound system viral yang paling terkenal adalah Brewo Audio, raja sound horeg yang melegenda. Blitar, Jawa Timur. Raja horeg ini seringkali hadir di acara karnaval, track sound, atau battle sound di berbagai daerah. Terbilang sukses menjadi Ini hiburan. video yang diupload Maka tak heran atau yang jika banyak masyarakat rela ditayangkan merogoh Trans 7 kocek dari demi sound system yang mereka idolakan. videonya Mas Ulum. Pada awalnya, sound Mas horeg Bayu yang Andri. diadu hanyalah 1 lawan 1. Namun belakangan semakin banyak sound yang digunakan dan bersuara menggelegar. Maka sound horeg itulah yang Mas menjadi Ali ID, Sound pemenang. System Battle, Horror Channel. Akibat banyaknya keluhan masyarakat, pemerintah Kabupaten Malang telah mengeluarkan surat edaran tentang penyelenggaraan karnaval, check sound, dan hiburan keramaian. Dalam surat edaran disebutkan sejumlah larangan. Di antaranya adalah gelaran karnaval dilarang menggunakan alat pengeras suara dengan intensitas kekuatan lebih dari 60 desibel karena bisa membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta mengganggu konstruksi bangunan. Tak hanya itu, kegiatan tersebut bisa dilaksanakan maksimal hingga pukul 11 malam dan panitia harus bertanggung jawab penuh apabila terjadi kerusakan akibat kegiatan karnaval, seperti genteng yang berjatuhan, tembok retak, hingga kaca rumah yang pecah saat song horeg melintas di pemukiman. Kalau untuk wilayah Malang sih ya, yang dominan wilayah Malang dan lain-lain yang sering ada acara karnaval itu sih tidak ada masalah. Karena kan juga itu bagian dari keseruan. Jadi kadang kita muternya kenceng, ada tembok yang retak, ada genteng yang rontok, kaca yang pecah, itu mereka ya menerima dengan bahagia. Karena itu juga bagian dari bagian dari riuhnya acara. Jadi mereka nggak ada masalah, malah mereka ketawa semua, ketawa puas gitu. Puas bisa mendatangkan sound, terus bisa mencahin kaca gitu. Mereka juga penyewa juga punya rasa bangga sendiri. Jadi tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu yang mungkin yang orang-orang luar kota yang jadi masalah. Orang-orang yang belum, yang mereka itu lihatnya hanya di TikTok, mereka lihatnya hanya di sosmed. Jadi mereka mereka itu melihatnya dari
merugikan, mungkin itu kok sampai kaca pecah bagaimana, kan mereka juga tidak tahu. Nah, itu tadi sudah diklarifikasi oleh Mas Pri ya. Untuk kaca pecah, kaca genteng kotok itu ya. Ini kemarin yang datang ke GBK. Membuat gendang telinga sakit dan mendengung karena dentuman suara bass sangat keras. Organisasi Kesehatan Dunia dan Persatuan Telekomunikasi Internasional bahkan telah menetapkan standar suara yang aman untuk telinga. Rumusannya adalah merekomendasikan untuk mendengarkan suara tidak lebih dari 80 desibel atau batas aman di 70 desibel. Meski tak sedikit menimbulkan kerusakan, rupanya tak membuat masyarakat kapok untuk tetap menyewa brewok audio dan jasa sound besar lainnya sebagai pengisi kemeriahan acara, baik di acara Blitar maupun di kota Malang hingga bahkan di kota besar lainnya. Investasi yang sangat besar bagi penyewa jasa audio, ditambah rakitan pencahayaan dan paketan acara dipandu DJ cantik semakin menambah rasa penasaran masyarakat untuk memanggil sound horeg. Segala bentuk kerugian dan kendala di lapangan adalah konsekuensi yang harus ditanggung panitia atau pihak pengundang. Tidak ada. Untuk ganti rugi tidak ada. Mungkin yang ganti rugi biasanya kalau acara seperti itu biasanya panitia. Jadi misalnya desa A ini bikin acara seperti itu, mungkin jika kita lewat ada yang tembok retak atau kaca yang pecah, biasanya penyewa kita yang mengganti. Walaupun juga di lapangan itu di kondisi di lapangan sampai kaca pecah, genteng pecah karena sakit besarnya getaran itu, dan itu memang semakin besar kapasitas sound dengarnya itu, keluarnya itu semakin, dan dapat merontokkan katakanlah rumah yang dilewati itu semakin laku, artinya eksistensi dari itu. Nah, dari situlah kemudian muncul, saya melihatnya ada sebuah ekosistem ya, terutama mungkin ekosistem industri tentang dunia sound itu. Ada pasar, ada ya kalau hukum pasar supply and demand gitu kan. Jadi masyarakat juga membutuhkan keriaan-keriaan walaupun sifatnya begitu gitu kan. Tapi di satu sisi memang berkembang pesat sih konteks, kalau saya melihatnya konteks industri kreatifnya gitu kan. sampai owner-ownernya itu yang punya sound itu punya gudang besar-besar, punya truk berapa gitu kan. Nah ini kan wah asetnya kan yang jelas lebih dari ratusan juta gitu kan. Betul. Memang menuai pro dan kontra sih soal sound ini. Ya, oke, sudah cukup dari situ.